Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Sebastian Perdamaian, mahasiswa Pasca Sarjana MAP Untirta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait peningkatan produksi pangan Provinsi Banten dalam upaya mencapai Sustainable Development Goals. Bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep Sustainable Development Goals dan konsep ketahanan pangan. Kita mulai dari Sustainable Development Goals. Yang mungkin banyak kita sudah tahu, dulu negara-negara dunia sudah menetapkan sebuah kesepakatan bersama terkait development goals dalam bentuk Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada 2015. Untuk melanjutkan kesepakatan itu, para negara di dunia melanjutkannya lagi dengan menetapkan Sustainable Development Goals. Apa itu Sustainable Development Goals? Sustainable Development Goals merupakan agenda yang berakhir pada tahun 2030 dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Sustainable Development Goals adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau no one left behind. Itu adalah prinsip dasar SDGs. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals atau MDGs yang berakhir pada tahun 2015 lalu. Kemudian kita memasuki pilar SDGs. Ada 4 pilar SDGs. Yang pertama itu adalah pilar pembangunan sosial, yang kedua pilar pembangunan ekonomi, yang ketiga pilar pembangunan lingkungan, dan yang keempat pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Apa itu masing-masing? Secara singkat bisa dijelaskan bahwa pilar pembangunan sosial adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pilar yang kedua adalah pembangunan ekonomi, di mana bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan. Sedangkan pilar yang ketiga, pembangunan lingkungan, adalah tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Yang terakhir, pilar pembangunan hukum dan tata kelola adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Salah satu pilar dalam Sustainable Development Goals adalah pilar kedua, yaitu pilar tanpa kelaparan. Tujuan dari pilar kedua ini adalah untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan ini sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia yang termaktub dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Target SDGs pada tahun 2030 adalah untuk menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, yang pada akhirnya dapat membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. Sedangkan untuk konsep ketahanan pangan, terdapat 3 pilar atau komponen utama yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di mana 3 pilar itu adalah
pilar ketersediaan, pilar keterjangkauan, dan pilar pemanfaatan. Pilar ketersediaan diantaranya adalah terkait produksi pangan domestik, stok dan cadangan pangan, ekspor impor. Sedangkan keterjangkauan mencakup distribusi, stabilitas pasokan dan harga, sistem logistik, manajemen stok, daya beli masyarakat, dan akses terhadap pasar dan informasi. Sedangkan pilar pemanfaatan mencakup perbaikan pola konsumsi, penganekaragaman konsumsi atau diversifikasi pangan, perbaikan gizi, keamanan, dan mutu pangan. Yang ketiga pilar itu akan menjadi pilar untuk peningkatan status pangan dan gizi rumah tangga nasional, yang pada akhirnya akan meningkatkan SDM dan menciptakan SDM yang sehat, aktif, dan produktif. Salah satu indikator untuk menilai ketahanan pangan suatu daerah dan negara yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian adalah dengan menetapkan indeks ketahanan pangan. Pada tahun 2020, indeks ketahanan pangan Provinsi Banten ada pada skor 73,48 atau peringkat 18 dari 34 provinsi di Indonesia. Rinciannya antara lain bisa dilihat di presentasi ini, di mana untuk indeks ketahanan pangan secara keseluruhan yang paling tinggi adalah Kota Tangerang Selatan, diikuti oleh Kota Tangerang. Sedangkan yang paling rendah adalah Kota Serang yang disusul oleh Kabupaten Lebak dan Kota Cilegon. Sedangkan dari ketersediaan, yaitu terkait produksi, paling tinggi adalah di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang. Kemudian ada Kabupaten Tangerang sebagai empat daerah produsen utama padi di Provinsi Banten. Apabila kita melihat di bagian ini, kita bisa lihat bahwa terdapat tren penurunan untuk indeks ketahanan pangan di aspek ketersediaan di seluruh kabupaten penghasil utama padi di Banten, yaitu di Pandeglang, Lebak, Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang. Bagaimana dengan kebijakan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Banten? Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017 sampai 2022 menetapkan salah satu misi, yaitu misi kelima, meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tujuan meningkatkan perekonomian secara berkelanjutan berbasiskan potensi ekonomi lokal. Sasarannya salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang optimal dan meningkatnya ketahanan pangan daerah yang terjaga. Yang kita tahu, Provinsi Banten merupakan salah satu sentra produksi beras di Indonesia. Sebagai salah satu sentra produksi, Banten diwakili oleh 4 kabupaten kota yang menjadi sentra produksi padi di Banten, yaitu tadi yang seperti saya sebutkan tadi, ada Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke kebijakan lainnya terkait pangan Provinsi Banten, diantaranya sudah ada kegiatan fasilitasi, penyebaran, pemanfaatan, dan penerapan hasil penelitian pangan dengan menerapkan DEM-Farm, demonstrasi farming, dan DEM-Plot, demonstrasi plot untuk tanaman pangan padi dan jagung. Ini salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Banten, yang nanti kan kita bahas bagaimana progres dan dampaknya terhadap produksi pangan di Provinsi Banten. Kemudian ada kegiatan penyaluran bantuan benih sesuai dengan Juknis dan Juklak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang memperhatikan kebutuhan kelompok tani. Kemudian Provinsi Banten juga sudah menetapkan Perda nomor 2 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pangan yang mengatur mengenai penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA. Ini akan banyak berkaitan dengan pemenuhan gizi. Itu salah satu pilar dari pemanfaatan
yang sangat dipengaruhi oleh juga dengan aspek pilar ketersediaan, itu produksi pangan. Kemudian yang terakhir adalah salah satunya adalah penanganan daerah rentan pangan di 6 kecamatan melalui pemantauan ketersediaan pangan, tingkat produksi yang dilakukan oleh Satgas Pangan, serta penyusunan peta kerentanan pangan dan kerawanan pangan. Nah, kemudian kita akan melihat data BPS yang menunjukkan tingkat produksi padi di Banten dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Di sini kita bisa melihat bahwa terdapat tren penurunan produksi padi sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Memang sempat terjadi peningkatan di tahun 2020 ketika pada tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan terkait produksi pangan. Kita bisa lihat di grafik ini, pada tahun 2017 produksi padi di Provinsi Banten itu mencapai 2,4 juta ton. Angka tersebut kemudian turun di tahun 2018 menjadi 1,6 juta ton, kembali turun di tahun 2019 menjadi 1,4 juta ton. Itu pada saat itu terjadi gagal panen massal. Hampir di seluruh Indonesia terdapat penurunan yang drastis dalam produksi padi karena pada tahun 2019 berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Provinsi Banten terjadi gagal panen akibat cuaca yang buruk, cuaca ekstrim pada akhir tahun 2019. Kemudian angka produksi itu kembali naik di tahun 2020 ketika tidak ada kondisi yang ekstrim seperti tahun 2019 yang naik menjadi 1,65 juta ton di tahun 2000, namun kembali turun menjadi 1,62 juta ton di tahun 2021. Itu lebih rendah dari sejak tahun 2017-2018. Meskipun ada peningkatan dari tahun 2019. Kemudian apabila kita melihat dari luas panen adalah mempengaruhi luas hektar sawah yang menghasilkan produksi padi. Jadi dari luas panen itu juga terjadi penurunan, artinya luas lahan yang memanen padi dari tahun ke tahun terus menurun. Yang kita bisa lihat di data BPS, pada tahun 2017 luas panen Provinsi Banten adalah 428.000 hektar. Angka tersebut turun di tahun 2018 menjadi 344.000 hektar, kembali turun di tahun 2019 menjadi 303.000 hektar yang tadi saya jelaskan karena ada kondisi cuaca ekstrim di semester 2 2019 yang mengakibatkan hampir seluruh produsen padi di Indonesia ini terjadi penurunan yang drastis. Kemudian di tahun 2020 luas panen produksi meningkat menjadi 325.000 hektar, namun kembali turun lagi di tahun 2021 menjadi 319.000 hektar. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun konsisten dengan jumlah produksinya, memang luas lahan yang menghasilkan juga semakin menurun. Oleh karena itu, inilah yang akan menjadi salah satu fokus penting dalam hal ketersediaan pangan atau produksi pangan. Kita masuk ke analisa kebijakan peningkatan produksi padi di Provinsi Banten. Beberapa aspek terkait peningkatan produksi. Yang pertama, yang paling utama adalah lahan. Tidak terlaksana kebijakan LP2B. Kebijakan itu adalah kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi di Provinsi Banten, khususnya di daerah kabupaten sentra produksi seperti di Kabupaten Serang dan juga Kabupaten Tangerang, di mana banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan perumahan dan juga lahan industri.
Kemudian tidak adanya kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Selain itu dari segi sarana, terdapat alat-alat pertanian yang sudah usang yang masih dimanfaatkan oleh petani-petani. Tidak ada modernisasi sistem pertanian. Kemudian balai benih tani juga tidak berfungsi secara maksimal. Dari segi sumber daya manusia, keterampilan petani juga perlu ditingkatkan. Nah, itu juga dipengaruhi oleh penyuluhan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan juga mungkin pemerintah pusat yang masih minim di Provinsi Banten. Tapi salah satu yang paling utama juga bermasalah adalah jumlah petani yang terus menurun. Ini bisa dilihat dari berkurangnya minat generasi muda untuk bertani. Ini juga menjadi PR pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten kota untuk menarik minat pemuda-pemuda untuk bertani. Beberapa kebijakan sudah dilaksanakan, tapi memang di Provinsi Banten belum ada kebijakan seperti itu. Selain itu, dari segi alam, mother nature, yang paling utama adalah cuaca buruk yang terjadi di Provinsi Banten, baik itu kekeringan dan juga bencana banjir. Tidak lepas juga dari adanya gangguan hama dalam sawah-sawah itu. Kemudian dari metode, banyak petani yang belum menetapkan metode yang tepat, baik itu dari teknologi penanaman, ketika panen itu masih belum menggunakan teknologi yang tepat. Nah, itu juga mempengaruhi pemeliharaan lahan. Pemeliharaan lahan juga perlu untuk bisa melakukan penanaman lebih dari 2 kali atau mungkin 3 kali dan 4 kali penanaman dalam 1 tahun. Itu juga memerlukan pemeliharaan lahan yang belum dilaksanakan secara maksimal di Provinsi Banten. Yang tidak kalah penting adalah irigasi. Sawah untuk bisa melakukan panen 2 sampai 3 kali sampai 4 kali dalam setahun itu membutuhkan irigasi yang memadai. Karena apa? Karena di Indonesia terdiri dari 2 musim yang sangat ekstrim, musim penghujan dan juga musim kemarau. Ketika musim kemarau, apabila irigasi tidak bagus, otomatis pasti tidak dapat melakukan panen. Itu yang menjadi salah satu sorotan penting untuk meningkatkan produksi. Sedangkan dari segi kebijakan, eh, pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota belum melakukan perencanaan yang memadai. Rencana apa yang harus dilakukan dalam peningkatan produksi? Pemerintah provinsi dan kabupaten kota tidak hanya dapat menetapkan dalam RPJMD angka dalam bentuk penaikan produksi padi. Tahun ini, tahun depan naik, tahun depan naik lagi, tapi tanpa ada kebijakan-kebijakan yang konkret. Kita tidak bisa meningkatkan produksi hanya dengan memberikan bantuan-bantuan alat-alat pertanian saja ataupun dengan bibit saja, karena itu akan hanya mempengaruhi sebagian kecil dari petani itu. Kita harus melakukan pembinaan secara holistik, mencakup lahan, sumber daya, sarana, metode, dan juga kebijakan. Selain itu juga akan dipengaruhi oleh kebijakan pemberdayaan petani yang masih minim sekali. Nah, kita akan membahas spesifik mengenai lahan pertanian. Apabila kita melakukan mapping terhadap permasalahan, kita ambil mapping di lahan pertanian ini, apa yang muncul di permasalahan apa yang muncul di lahan pertanian. Ada 3, yaitu upaya perlindungan lahan pertanian melalui kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B masih belum efektif. Yang kedua, pemerintah provinsi kabupaten kota belum menyusun kebijakan optimalisasi lahan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Kemudian, selain itu, isu ketiga adalah tidak ada upaya peningkatan dan pengelolaan saluran irigasi primer dan sekunder. Ini adalah uh, permasalahan yang paling mendasar. Selain ini juga nanti kalau didalami, ini masih banyak permasalahan-permasalahan terkait lahan pertanian. Dalam isu yang pertama, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, LP2B ini berfungsi untuk menciptakan lahan pertanian yang konsisten. Pemerintah mengajak kerjasama masyarakat maupun pengusaha yang mengelola lahan untuk mempertahankan lahannya menjadi sebuah lahan pertanian. Itu adalah kebijakan yang melalui kerjasama dan juga koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Namun permasalahan yang sekarang adalah kurangnya koordinasi antar provinsi dan juga kabupaten kota mengakibatkan penetapan luasan LP2B antara yang ditetapkan dalam RT/RW Provinsi Banten berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh kabupaten kota.
pada beberapa kabupaten kota yang paling utama adalah di 3 kabupaten kota yang sebagai sentra utama, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang, terdapat perbedaan selisih penetapan LP2B, sehingga yang ditetapkan oleh kabupaten kota lebih kecil daripada luasan LP2B yang ditetapkan oleh provinsi. Nah, perbedaan ini akan krusial karena akan mengakibatkan yang sudah ditetapkan oleh Provinsi Banten dengan target-targetnya tidak dapat memenuhi target pencapaian ketahanan pangan dalam RPJMD Provinsi Banten. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi lahan. Kebijakan ini yang belum tersentuh oleh Provinsi Banten, yaitu optimalisasi lahan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Apa itu ekstensifikasi? Kita mengekstensifikasikan lahan-lahan yang ada di daerah kita untuk dijadikan lahan pertanian. Berdasarkan data BPS, BPS menyajikan data lahan-lahan sawah dan juga luas lahan bukan sawah di Provinsi Banten yang mencapai 510.000 hektar. Sebesar 80,89% berada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pandeglang dan juga Kabupaten Lebak. Kabupaten Pandeglang memiliki luas lahan bukan sawah sebesar 207.000 hektar atau 40,54%. Sedangkan Kabupaten Lebak memiliki luasan lahan bukan sawah sebesar 206.000 hektar atau 40,35%. Nah, ini yang apabila dikelola dengan baik, koordinasi antara provinsi dan juga kabupaten kota itu bisa menciptakan lahan-lahan pertanian baru yang mungkin bisa dikelola oleh masyarakat, BUMN, BUMD, atau Pemda itu sendiri. Kita ingat yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dengan bentuk food estate. Food estate itu adalah lahan pertanian yang dibuka khusus untuk memproduksi produk-produk pangan seperti padi, jagung, palawija yang dikelola oleh BUMN. Hal seperti ini yang harus bisa dicontoh oleh Provinsi Banten mengingat besarnya potensi lahan bukan sawah di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, untuk dimanfaatkan sebagai food estate. Nah, namun kita juga harus memperhatikan intensifikasi lahan. Kita tahu bahwa lahan yang digunakan untuk produksi tanaman pangan akan mengalami penurunan. Pasti setiap panen akan mengalami penurunan kesuburan. Apabila digunakan terus-menerus tanpa ada yang upaya mengembalikan kesuburan tanah, itu akan mengakibatkan petani tidak dapat melakukan penanaman kembali secara cepat. Perkembangan teknologi benih, saat ini sudah ada benih yang bisa, kementerian sudah menciptakan benih yang bisa panen 3-4 kali dalam setahun. Namun apabila petani tidak diberikan pemahaman, pengertian, kemampuan, dan teknologi untuk merehabilitasi lahan sawah, untuk melalui rehabilitasi dan penggunaan pupuk yang tepat, akan tidak bermanfaat menciptakan benih yang bisa 3-4 kali panen, tapi petaninya tidak dapat merehabilitasi lahannya sehingga tidak dapat ditanam sesuai dengan target benih teknologi baru yang sudah diciptakan. Nah, selain itu yang ketiga tadi, masalah irigasi. Masih minimnya peningkatan irigasi di Provinsi Banten, khususnya irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangan Provinsi Banten. Berdasarkan data dari BPS bisa dilihat bahwa di beberapa kabupaten sentra produksi padi secara menyeluruh itu hanya sekitar 47% sampai 50% lahan pertanian yang teririgasi. Lahan yang irigasi ini otomatis hanya lahan irigasi yang dapat melakukan panen lebih dari 2 kali dalam setahun. Karena tanpa ada irigasi tidak mungkin petani bisa menanam padi
dalam masa musim kemarau. Kalau irigasi tersusun dengan baik untuk semua lahan pertanian ini, otomatis yang seperti tadi, ada bibit unggul 3-4 kali dalam setahun, pemeliharaan atau rehabilitasi lahan bisa dilakukan, kemudian irigasi juga mendukung, otomatis pasti bisa terwujud. Namun masalah tadi itu masih terhambat di pemeliharaan lahan dan juga khususnya di irigasi. Berdasarkan data yang saya terima juga selama tahun 2020-2019, pemerintah provinsi hanya menganggarkan anggaran yang kecil untuk pembangunan irigasi maupun rehabilitasi irigasi. Nah, itu nilainya juga masih masih sangat kecil karena perhatian pemerintah provinsi untuk khususnya di Dinas PUPR itu masih fokus pada pembangunan jalan, infrastruktur jalan, gedung, dan bangunan. Berdasarkan data yang kita peroleh pada tahun 2020, Dinas PUPR hanya melaksanakan rehabilitasi jaringan itu di sepanjang 1.500 meter, itu hanya 0,42% dari total panjang irigasi ini untuk pemeliharaannya saja. Pemeliharaan saluran primer dan sekunder. Mereka hanya melakukan pemeliharaan atas 1.500 meter jaringan irigasi. Jaringan irigasi yang dikelola oleh pemerintah provinsi itu adalah sebesar 361 km yang terdiri dari jaringan irigasi primer sepanjang 241 km dan sekunder sepanjang 120 km. Jadi selama tahun 2020 hanya 0,42% jaringan irigasi yang dipelihara oleh Provinsi Banten. Itu sangat kecil sekali mengingat juga kondisi sawah yang teririgasi itu seperti tadi di tabel ini hanya sekitar 40-50% yang teririgasi. Itu yang menjadi masalah utama yang kita bisa lihat dari sisi irigasi. Kemudian apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama terkait LP2B, kita harus meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah untuk melakukan komunikasi. Berapa sih sebenarnya luasan lahan yang diharapkan untuk mencapai target ketahanan pangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Selain itu, kebijakan juga harus konsisten dengan peraturan yang sudah ada, seperti adanya sistem reward bagi petani-petani yang mau ikut dalam program LP2B. Karena godaan untuk menjual tanahnya untuk kawasan industri dan juga kawasan perumahan pasti lebih besar. Apalagi dengan bergesernya minat petani-petani muda untuk meneruskan lahan sawah orang tuanya. Itu yang akan menjadi perhatian penting. Kemudian terkait ekstensifikasi dan intensifikasi, pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota harus konsisten merencanakan apa yang akan dilakukan dengan lahan-lahan yang bukan sawah ini, yang berpotensi. Khususnya di Pandeglang dan juga Lebak harus ada grand design dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang untuk menyusun setidaknya menduplikasi apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan membangun food estate yang dikelola mungkin nanti oleh BUMD provinsi ataupun kabupaten. Termasuk juga intensifikasi teknologi pemeliharaan lahan dan juga teknologi pembibitan yang lebih luas lagi diperkenalkan kepada petani-petani. Kemudian yang ketiga untuk irigasi, yang paling utama adalah dana. Dana dan komitmen dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk menyiapkan dana untuk irigasi. Tanpa adanya dana tidak mungkin irigasi itu bisa terpelihara dan terbangun irigasi yang baru, diperluas jaringan irigasinya. Tambahan lagi untuk terkait aspek ketersediaan ini, kita harus mengembangkan inovasi pembibitan dan teknologi penanaman dan panen. Berkaitan dengan intensifikasi tadi, teknologi yang harus dikembangkan juga harus memperhatikan kondisi cuaca dan juga
value-value yang ada di masyarakat setempat. Kemudian yang kelima, seperti tadi masalah lahan pertanian, inovasi dalam menarik minat pemuda dalam bertani dengan bantuan-bantuan dan juga insentif. Beberapa kabupaten kota dan juga pemerintah provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sudah mulai menerapkan inovasi-inovasi dalam bentuk insentif, bantuan kepada pemuda-pemuda yang mau bertani. Diberikan bantuan lahan, bantuan bibit untuk memulai bertani. Diberikan harga-harga yang kompetitif, dipotong semua pangkas, semua adalah tengkulak-tengkulak dan perantara yang dapat mempengaruhi harga eh, panen, itu yang harus dilakukan juga oleh pemerintah Provinsi Banten. Yang keenam adalah pengembangan desain, ini tambahan diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada produksi pertanian padi. Kita tahu bahwa pangan padi ini adalah pangan utama memang di Provinsi Banten, tapi dengan berkembangnya waktu, kita harus memulai memperkenalkan diversifikasi pangan. Kita tidak bisa selalu bergantung pada padi, sudah saatnya kita memperkenalkan makanan-makanan lokal, seperti di Pandeglang, Lebak, ada makanan-makanan lokal juga yang terbuat dari singkong dan umbi-umbian. Itu harus mulai diperkenalkan. Kita tidak bisa pemerintah provinsi dan kabupaten kota hanya memperkenalkan diversifikasi dalam bentuk bazar makanan lokal atau demo-demo masak yang selama ini memang hanya seperti itu saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Kita harus mulai adanya terobosan, inovasi untuk masalah diversifikasi pangan ini. Karena eh, perbaikan diversifikasi pangan akan meningkatkan juga mutu gizi kita. Memang dari segi perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kementerian ada sebut Pola Pangan Harapan atau PPH, Provinsi Banten sudah memenuhi proporsi PPH baik itu dari segi protein ataupun karbohidrat khusus di protein. Kita membahas mengenai pencapaian gizi atau dari bentuk protein di Provinsi Banten. Namun apabila kita melihat data BPS, proporsi itu adalah proporsi timpang antara daerah Tangerang Raya dan juga daerah Banten Lama, Pandeglang, Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang. Di mana konsumsi daging di 4 kabupaten Banten Lama ini itu adalah 1:10. Satu orang dalam 10 orang hanya satu yang mengkonsumsi daging secara rutin setiap hari. Sedangkan di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan itu 1/10 satu orang bisa memakan 10 protein daging-dagingan dari sapi, ayam maupun dari protein dari ikan. Itu yang membuat secara keseluruhan masih terpenuhi proporsi protein. Tapi sebenarnya kalau diparsialkan antara kabupaten kota ada ketimpangan, kesenjangan antara Tangerang Raya dan Banten Lama. Itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah provinsi untuk meningkatkan konsumsi protein, mungkin bukan dari protein hewani tapi dari nabati, sambil secara keseluruhan meningkatkan juga uh, um, kemampuan masyarakat di Banten Lama untuk mengkonsumsi protein hewani. Itu juga menjadi salah satu PR di aspek tadi, ada aspek keterjangkauan, apakah penentuan harga untuk produk-produk protein hewani di Provinsi Banten sudah diperhatikan untuk bisa lebih bersahabat bagi masyarakat-masyarakat yang menengah ke bawah. Mungkin itu saja pembahasan dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas atensinya. Apabila ada tanggapan atau diskusi lebih lanjut, bisa menghubungi saya atau di kampus Universitas Untirta untuk diskusi lebih lanjut. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih.